Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan dalam 4 bulan terakhir, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK telah menimpa lebih dari 70.000 buruh di seluruh Indonesia. Banyak di antaranya tidak mendapatkan pesangon, tidak terlindungi oleh jaminan kehilangan pekerjaan, dan semakin terhimpit oleh praktik outsourcing dan sistem kemitraan yang merugikan. Tidak hanya buruh, sektor informal lain seperti petani, nelayan, guru honorer, tenaga medis, hingga ojek online juga mengalami minimnya perlindungan hukum dan kesejahteraan. Karena itu, pembentukan KESEP PB dinilai sebagai kebutuhan mendesak bagi perjuangan kaum pekerja. Koalisi ini terdiri dari Partai Buruh dan 61 serikat pekerja nasional, yang mewakili lebih dari 4 juta anggota dari 38 provinsi dan hampir 500 kabupaten kota. Dalam deklarasinya, KESEP PB mengusung agenda bersama yang menyatukan kekuatan politik dan sosial ekonomi demi mendorong reformasi kebijakan perburuhan. Tak hanya itu, mereka juga mengusulkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Satgas PHK, hingga penghapusan sistem outsourcing. Salah satu poin penting lainnya, usulan penetapan Marsinah, aktivis buruh, sebagai pahlawan nasional. Kehadiran koalisi serikat pekerja, Partai Buruh menjadi simbol baru perlawanan kolektif kelas pekerja di Indonesia. Dengan kekuatan jutaan anggota dan dukungan lintas sektor, koalisi ini diyakini akan menjadi kekuatan penentu dalam lanskap sosial politik ke depan. Dua, dikeluarkannya deklarasi politik dan sosial ekonomi KSPPB sebagai pernyataan sikap dan draft sandingan bersama atas urgensi undang-undang ketenagakerjaan baru yang berpihak kepada buruh, bukan kepada Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga, disepakatinya agenda konsep, lobby, aksi politik dari kelas pekerja, working class, antara lain penyusunan draft sandingan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, RUU perlindungan pekerja migran, RUU ketenagakerjaan, RUU perampasan aset, RUU terkait reforma agraria dan kelautan pangan, Kepres tentang reforma agraria dan di perkotaan, regulasi untuk perlindungan buruh dan tenaga honorer, serta kelompok nelayan yang diperjuangkan secara bersama-sama secara politik dan sosial ekonomi, serta kampanye publik secara nasional dan internasional. 4. Menyusun dan memberikan masukan terkait peraturan yang melindungi. Mari kita beri aplaus buat KSPB. Kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik yang hadir dalam acara deklarasi Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Pada hari ini 20 Mei 2025 di Gedung Joa 45 Menteng, Jakarta sengaja dipilih untuk mendeklarasikan poros atau koalisi perjuangan daripada kelas pekerja atau kita kenal dengan working class. Gedung ini punya catatan sejarah di mana di gedung inilah dilancarkan perlawanan terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada hari ini dipilih tanggal 20 Mei karena adalah hari kebangkitan nasional. Mau di major Pak, artinya kan ada 10 pekerja mitra Gojek akan pekerja dari tangan pekerja Pak. Sebenarnya driver Grab dan Gojek itu memang mereka satu orang driver sudah tidak aplikasi. Andaikan ada media Grab dan Gojek tidak terlalu berpengaruh kepada mereka karena fakta di lapangan mungkin yang perlu diperhatikan bila mana manajer ini bertujuan meningkatkan valuasi nilai saham, nilai kapitalisasi modal daripada pekerjaan, maka
jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja, jaminan kecelakaan kerja. Mitra driver diberikan bisa upah minimal seseorang menjadi mitra driver dalam sehari per jam berapa? Prinsipnya kesejahteraan yang dimiliki oleh mitra driver per waktu harus merger Grab dan Gojek tidak pernah. Ya, terima kasih ya. Di Panasonic Indonesia ada perusahaannya yang menggunakan magang. Tapi mereka bekerja seperti pekerja karyawan. Sebenarnya magang yang di Panasonic itu adalah bentuk outsourcing. Kami menyebutnya outsourcing berkedok pemagangan atau pemagangan yang sebenarnya mereka tidak diberi upah, mereka tidak diberi gaji sosial, mereka tidak dibayar lembur kalau melebihi gajinya, mereka hanya diberi uang makan dan sertifikat. Padahal mereka bekerja pada jenis pekerjaan yang sama, pada jumlah jam kerja yang sama, pada hubungan kerja yang berbeda antara karyawan tetap dengan karyawan magang yang dan di Panasonic kami menemukan perilaku itu melanggar undang-undang sudah berulang-ulang.